Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan hasil penugasan saya terkait dengan resum jurnal pengaruh leverage, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 2021 sampai dengan 2024. Perkenalkan, saya Rian Krisesaryo Sinaga, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Eh, Baik, untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, jadi industri makanan dan minuman merupakan salah satu subsektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif periode 2021 sampai dengan 2024. Pada 2024 menunjukkan pertumbuhan 5,82% atau year on year, serta kontribusi 40% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di BI menunjukkan tingginya minat investor sekaligus meningkatnya persaingan. Dalam kondisi ini, perusahaan dituntut untuk mengelola faktor internal secara optimal, khususnya leverage, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada ketiga variabel tersebut. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan negatif maupun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pada subsektor makanan dan minuman periode 2021 sampai dengan 2024. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, kemudian sumbernya berasal dari laporan keuangan yang diambil dari website idx.co.id dengan periode 2021 sampai dengan 2024. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan, ini ada 78 emiten yang subsektornya adalah makanan dan minuman. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling, dan jumlah sampelnya ada 36 perusahaan. Kemudian sehingga didapatkan total observasinya 144 data. Dan jenis data yang digunakan yaitu data panel. Pengukuran variabel leverage sebagai X1, struktur modal X2, ukuran perusahaan X3, kinerja keuangan atau ROA sebagai Y ataupun variabel independen. Maksud saya variabel dependen. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode explanatory. Teknik analisis yang digunakan statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda dengan menguji parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang terlihat ini kurang dari 0,01. Artinya bahwa secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, kemudian pada uji koefisien determinasi di dari hasil yang ditemukan bahwa R square atau R kuadratnya 18%. Nah, 0,187 atau 18%. Ini berarti ketiga variabel ini berpengaruh berpengaruh terhadap kinerja keuangan 18%, sedangkan 82% lainnya itu
dipengaruhi oleh faktor lain di luar ketiga variabel ini. Kemudian dari hasil uji T dapat disimpulkan bahwa eh, dalam uji T ini hmm, terlihat bahwa adanya pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, di mana peningkatan tingkat utang berpotensi menekan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian pada struktur modal X2 menemukan bahwa kontribusi secara positif terhadap kinerja keuangan meskipun kontribusi tersebut belum menunjukkan tingkat signifikansi yang memadai. Artinya di sini belum punya pengaruh yang signifikan ya antara struktur modal dengan kinerja keuangan. Kemudian dari X3 yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, di sini juga menunjukkan arah yang negatif pada koefisien regresi. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah. Nah, dengan demikian, perusahaan berskala besar pada subsektor makanan dan minuman belum mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Nah, sekian hasil resum dari penelitian eh, jurnal yang saya pilih. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.